Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pertidaksamaan eksponensial, di mana minggu kemarin sudah kita bahas secara lengkap jenis-jenis persamaan eksponensial ya, ada 5. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan eksponensial. Dia tidak perlu panjang, kenapa? Karena bentuk soalnya mirip, ya, yang beda hanya tandanya saja. Jadi harus dikuasain juga kemarin yang persamaan eksponensial dari bentuk 1 sampai bentuk yang ke-5. Oke? Nah, apa sih pertidaksamaan eksponensial itu? Nah, dia adalah merupakan bentuk lain dari persamaan eksponensial, yaitu persamaan yang variabelnya ada di dalam satu pangkat. Ya, jadi pangkatnya berupa variabel X atau Y, tetapi tanda penghubungnya merupakan tanda persamaan, yaitu apa? Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, sifat-sifat dasarnya adalah ini. Jika A-nya lebih dari 1, A itu apa sih? A itu bilangan basicnya, atau bilangan basis, bilangan dasar, atau bilangan pokoknya yang bukan pangkat. Jika A-nya lebih dari 1, kayak gini ya, A pangkat X kurang dari pangkatnya berarti ini X kurang dari Y. Terus yang kedua, jika A-nya itu antara 0 dan 1, yaitu pecahan, 1/2, 1/3, 2/3, pokoknya desimal juga bisa, ya, pokoknya kalau dia antara 0 dan 1 nilainya, maka A pangkat X kurang dari pangkat Y akan menjadi X lebih dari Y dibalik, gitu, ya. Atau kalau misalkan ada lagi, ya, atau ada lagi, sekarang ada lagi di sini A lebih dari A pangkat X lebih dari A pangkat Y, di mana A-nya sepertiga. Berarti kalau mau ngerjain dibalik. Berarti jadinya X kurang dari Y. Jadi pokoknya kebalikan ya. Dari tandanya. Misalkan dia tadi kurang dari, lebih dari, atau lebih dari jadi kurang dari, dengan syarat A-nya ini adalah pecahan atau antara 0 dan 1. Oke. Sekarang kita ke contoh biar lebih paham. Carilah semua nilai X yang memenuhi ini. A 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat X kurang dari sama dengan 9. Oke, berarti ini jadinya A 3 pangkat X kurang dari 1. Ya udah, berarti ini tinggal kita ubah satunya jadi pangkat 3 pangkat X. 1 ingat, 1 itu selalu pangkat 0. Tinggal kita samain sama yang sebelah sininya, ini basisnya berapa? 3. Ya udah, berarti 1 bisa dipecah menjadi 3 pangkat 0. Coret yang bawahnya. Tinggal X kurang dari 0. Ya, berarti HP-nya itu adalah X, di mana X kurang dari 0. Sip. Selesai. Terus yang B. Yang B, 3 pangkat X kurang dari 9. Berarti jadinya berapa? 3 pangkat X berarti jadinya kurang dari 9. Berarti 3 pangkat X kurang dari 9-nya pecah menjadi pangkat. Jadi 3 pangkat 2. Coret. Berarti X-nya kurang dari dengan 2. Berarti HP-nya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 2. Seperti itu. Ya. Jadi cukup mudah ya kalau bentuk yang basic dulu. Nah, sekarang kita contoh ke yang, nah ini kita udah mulai menggunakan bentuk yang persamaan eksponensial yang kemarin ya. Coba kita lihat di sini contoh yang A. Tulis dulu ya. Yang A adalah 3 pangkat 2X plus 2 kurang dari sama dengan 1/9 pangkat X plus 1. Kira-kira dia pakai sifat yang pertama apa yang kedua? Dia tetap pakai sifat yang pertama. Kenapa? Karena 3-nya lebih dari 1, sedangkan ini kurang dari 1, atau antara 0 dan 1. Kalau di sini 1/9 juga, boleh langsung kita coret, tukar tandanya gitu. Ya, jadi ini tetap gunakan sifat pertama, berarti 9-nya ntar kita ubah. Sekarang tulis dulu ini, 3 pangkat 2X plus 2, semuanya harus jangan pecahan, didekin ke atas. Berarti 1/9 ini kita pecah dulu. 3 pangkat 2 X plus 1 gitu ya. Ini jelas 2X plus 2 kurang dari sama dengan, ingat kemarin udah diajarin ya, pangkat kalau ke atas jadi berubah tanda, min jadi plus, plus jadi min, berarti ini jadi berubah nih. Nah, 3 pangkat min 2X plus 1 ya, dia boleh naik ke atas ya, dengan syarat apa tadi? Ya, pangkatnya berubah tanda, plus jadi min atau min jadi plus. Nah, baru boleh kita coret 3 yang di sini gitu. Jadi boleh coret kalau sudah sama. Ini kan 3, tapi ini 1/9, nggak bisa. Atau ini 3, ini 1/3 juga nggak bisa. Harus sejenis. Kalau pecahan ya pecahan, nggak pecahan ya nggak pecahan, harus sama. Tinggal pangkatnya aja kita tulis, berarti 2X plus 2 lebih dari sama dengan min 2 dikali X plus 1. Ini kita kali pelangi dulu. Berarti ini 2X plus 2 lebih dari sama dengan min 2X min
2. Berarti yang X sama yang X. Berarti kita pindahin yang ini ya. Nih, min 2 yang ini. Jadi sama. Jadi plus. Sama kan bentuknya? Nah, kebetulan sama. Yang ini juga sama. Min 2 plus 2-nya pindah ke sini. Jadi plus 2. Jadi min 2 plus jadi min ya. Berarti ini jadi 2x. 2x berarti 4x. Ya, berarti di atasnya saja nih. Jadinya 4x, ya 4x lebih dari sama dengan min 4, berarti x-nya lebih dari sama dengan min 4 dibagi 4, berarti x-nya lebih dari sama dengan min 1, ya, berarti HP-nya itu adalah x, di mana x lebih dari sama dengan min 1, gitu ya. Ini jawaban nomor 1, ya, paham ya, berarti x dari mana X lebih dari sama dengan min 1. Ingat ya, 4. Tapi nggak perlu dikali min. Kenapa? Karena X-nya ini sudah positif. Kecuali di sebelum X-nya ini adalah negatif. Baru dibalik. Oke? Paham ya? Nah, terus yang kedua, yang B. Yang B ini soalnya 2 dikali 4 pangkat X min 5, 2 pangkat X plus 2. Ya, ini kita gunakan pakai bentuk yang ketiga kalau nggak salah ya, pakai permisalan. Kita lihat, yang paling rendah itu 2 pangkat X, sedangkan ini 4 pangkat X, berarti 4 pangkat X-nya harus diubah dulu. Ya, kita ubah dulu menjadi 2 kurung, 4 itu bisa dipecah menjadi 2 pangkat 2 pangkat X, gitu. Ya, paham ya? Jadi bisa dipecah dulu, ini min 5, 2 pangkat X, plus 2 lebih dari 0. Terus, tukar. Berarti ini jadi 2 pangkat X. Nah, 2-nya tukeran ya. Ini tukeran sama ini nih. 2 sama X ini tukeran, karena berarti perkalian. Tukar. Min 5, 2 pangkat X, plus 2 lebih dari 0. Berarti kita langsung misalin. Misal, P sama dengan 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X ubah jadi P. Berarti jadinya, kan tulis dulu soalnya nih, 2 pangkat X kuadrat min 5, 2 pangkat X plus 2. Yang ada 2 pangkat X jadi P. Berarti jadinya 2P kuadrat min 5P plus 2 lebih dari 0. Berarti gimana cara ngalahin ini? Ingat ya, 2 yang ini pindahin ke belakang. Jadi dikali. Jadi ntar P kuadrat min 5P plus 4 lebih dari 0. Sip, tinggal kita apain? Kita faktorin. Berapa kali berapa yang hasilnya 4. Kalau dijumlah min 5. 4 itu bisa dipecah menjadi 1 kali 4. Tapi kalau dijumlah nggak jadi min 5 kan? Berarti yang satunya lagi. Min 1 dikali min 4. Kalau dikali hasilnya plus 5. Kalau ditambah hasilnya min 5. Yaudah, berarti jawabannya P min 1 ya sama P min 4. Sip. Nah, nggak muat, kita ke slide selanjutnya. Tadi hasil akhirnya adalah P min 1 sama P min 4. Tadi soalnya itu kurang dari lebih dari soalnya. Nah, soalnya udah lebih dari ya, hasil akhirnya, fokus ke hasil akhirnya ya, hasil akhirnya apa? Lebih dari, nggak berubah. Oke, ini berarti lebih dari 0. Nah, berarti kita dapat nih, P-nya sama dengan 1. Ntar, P sama dengan 4. Tapi, karena tadi kita lihat ya, ingat, kalau yang cara kayak gini, ingat tadi, 2-nya pindah ke belakang, berarti kamu balikin lagi. Balikin dengan cara dibagi dulu. Bagi 2, nih ya, ini kan tadi 2-nya pindah ke belakang, dikali jadi, nah sekarang dibalik lagi, dibagi berarti, ini jadinya 1/2, ini 4 juga 4/2 ya, jadi 2 ini dari tadi yang 2-nya, balikin lagi dengan cara dibagi, oke, ini belum dapat, karena belum dapat X-nya, nah tadi kan P sama dengan 2 pangkat X, sekarang yang setengah dulu, setengah sama dengan 2 pangkat X, atau enggak, jangan ini deh, biar nggak bingung. Tadi kan dibilang 2 pangkat X sama dengan P. Sekarang 2 pangkat X sama dengan P-nya berapa? Setengah. Berarti jadinya 2 pangkat X. Ini kan 1/2 pangkat 1. Nah, dinaikin ke atas. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat min 1. Coret. Berarti dapat X-nya sama dengan min 1. Sekarang yang satunya lagi. 2 pangkat X sama dengan 4 bagi 2 berapa? Nah, berarti P-nya sama dengan 2. Tulis.
Ya udah, berarti ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1, ya kan? Kalau angka itu sendiri ya pasti 2 pangkat 1, nggak ada lagi. Ini berarti coret. Berarti X sama dengan 1. Nah, banyak salah adalah salah yang di sininya sama bikin HP-nya atau garis bilangannya, ya. Nah, ini ada titik, di sini ada -1 sama 1, berarti -1 di sini. Nah, yang jadi masalah, ini kan kira-kira lebih dari nih. Ya, tanda akhirnya lebih dari. Kira-kira kemana arahnya? Nah, ingat, kalau ada 2 titik, terus tandanya lebih dari, berarti yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, seperti itu. Ini bulatnya kosong, berarti tidak termasuk satu sama satunya. Kalau ininya ada sama dengannya nih, ya ada garis sama dengannya, ini dihitamin, berarti artinya bahwa dia termasuk himpunannya, ya. Jadi yang satu ke kiri, satu kan berarti HP-nya adalah ya X di mana X kurang dari -1 ya kan ke kiri atau X lebih dari 1. Jadi harus paham nih ya jawabannya. Karena kalau kamu salah ininya maka jadi salah jawabannya ya. Oke. Nah, ingat ya, kalau tandanya lebih dari terus ada 2 titik, maka yang satu ke kiri, satu ke kanan ya. Ini dikasih note saja, ntar Bapak tulis di sini. Ya, keterangan. Jika ada 2 titik, ya, misalkan, ya, ada 2 titik, terus X-nya, X1,2-nya lebih dari, misalkan lebih dari apapun gitu ya, lebih dari 0 lah, misalkan, ini X1, ini X2. Nah, tuh ya, berarti satu ke kiri, yang satu ke kanan. Terus gimana kalau dia X1,2-nya, ingat ya, ini berapa kalau 2 titik ya. Kalau satu titik ya tinggal, kalau satu titik mah gampang, kalau lebih dari kanan, ke kiri. Tapi kalau ada 2 titik, kalau tandanya kurang dari 0, berarti HP-nya itu gini. Ini X1, ya ini X1, ini X2. Nah, dia di tengah-tengah. Jadi harus tahu bedanya ya. Mungkin di MTK wajib juga sempat diajarin gitu ya. Nah, jadi kalau lebih dari, tandanya yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Kalau yang kurang dari, dia di sini HP-nya. Ya, di antara. Nah, kalau di antara, berarti nulisnya adalah gini. X1 ya, kurang dari X2. Itu ya, kayak gini. Kalau dia di antara. Ya, jadi sama-sama kurang dari tengah-tengahnya ini X. Nah, X1, X2-nya terangka gitu ya. Jadi misalkan 2 sama 4 ya udah berarti X lebih dari 2, X lebih dari 4 ini diantara kalau dia tandanya kurang dari. Nah, kalau lebih dari kayak gini jawabannya. Kurang dari sama lebih dari dikasih atau. Oke. Jadi cukup mudah ya. Hanya basicnya adalah kalian harus mampu persamaan eksponen dari bentuk 1 sampai bentuk yang ke-5. Oke. Bapak rasa cukup materi hari ini. Terima kasih. Semoga dapat dipahami ya. Jika belum paham silakan diulang. Jika masih belum paham juga silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.